Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih penjelasan berkaitan dengan ulah dan sepak terjang Saudara Indah Wahyu Widiawati. Ini keterangan berkaitan dengan pemalsuan dokumen dan beberapa pemalsuan SK PNS yang dilakukan Saudara Indah Wahyu Widiawati. Pemalsuan dokumen di sini maksudnya adalah Saudara Indah Wahyu Widiawati menceritakan ya bahwa mengusahakan saya untuk menjadi PNS yang maunya jadi Satpol PP begitu di Pemkot Pati. Benar bahwa Saudara Indah Widiawati seolah-olah punya jaringan dan punya hubungan dengan Jakarta, lalu menerbitkan SK PNS yang disampaikan kepada saya berkaitan dengan pengangkatan PNS begitu. Apa yang dilakukannya itu, Saudara Indah Widiawati meminta sejumlah uang yang sekira jumlahnya 180 juta katanya untuk mengesahkan atau mengambil asli SK itu dan penempatannya lagi nanti minta uang lagi. Ini yang saya maksud, Saudara Indah Wahyu Widiawati mencoba memeras saya atau mengibuli saya. Harapan saya dengan saya usahakan dia untuk menjadi PNS ya, itu timbal balik dia akan membantu saya dengan bantuan orang tuanya atau keluarganya untuk saya gitu. Nanti kita bayar dengan gajian yang keluar setiap bulan itu yang tentunya saya harapkan. Tapi ternyata tidak. Saudara Indah Wahyu Widiawati itu berkhianat dengan memeras gitu. Jadi menipu daya, segala cara dipakai intinya untuk menguras harta daripada keluarga kami. Dengan cara seperti itu, dengan cara konsorsium secara sistematis dan banyak yang membantu. Di antaranya Sekcam atas nama Suwadi juga itu terlibat. Juga camat atas nama Aris, ya, dan kepala desa Karangkonang atas nama Warso juga menandatangani. Terus keterangan yang pasang badan Subi, kami tua Subi juga terlibat dalam hal ini, sehingga apa yang disampaikan kepada saya itu pepesan kosong atau bentuk tipu daya. Mungkin puncak daripada kebohongan dan kejahatan Saudara Indah Widiawati adalah SK bodong itu dan dugaan adanya perselingkuhan atau skandal hubungan mesum masif dengan oknum polisi yang belakangan menculik dan membawa kabur dirinya. Jadi saya mohon kepolisian Polres Pati untuk menyelidiki, meneliti kasus ini dari yang paling bawah, dari grassroots, dari awal persoalannya, yaitu peristiwa persekusi, eksekusi, dan premanisme, serta aksi penculikan dan menggondol kabur atas anak dan istri saya di tengah jalan Mojolawaran. Jadi standpointnya adalah penculikan, perampasan itu. Seandainya tidak terjadi drama penculikan, perampasan seperti itu, dengan kejadian yang tragis seperti itu, terus saya selanjutnya diintimidasi, saya direkayasa untuk bayar ini, bayar itu. Jadi saya walaupun sudah ditinggal pergi itu saya masih diperas. Jadi suruh menyediakan uang apa itu 25 juta, disuruh menyerahkan di sebelah Polsek Gabus lah. Alasan uang anak sekian lah untuk membeli rumah atau membayar uang rumah di Pati dan sebagainya, minta mobil Yaris dan minta tabungan 600 juta, hampir nilainya sama. Jadi yang diminta Saudara Bambang Permadi melalui kurirnya dengan apa yang diminta Saudara Indah Widiawati itu klop. Nilainya 600 juta sama yang diminta oleh kurir atau premannya itu juga sama. Yang diminta oleh Sri Tomo juga senilai daripada harga kampung saya yang plus minus kita nilai 600 juta itu. Jadi kita meminta kerjasama Polri, kita meminta pemahaman
daripada Polri apakah ini sudah merupakan kejadian atau belum. Kita rekonstruksi, jangan memutar balik arah ke urusan ada KDRT dan sebagainya. Itu hanya kembangan daripada pembuangan sial daripada Saudara Indah Widiawati untuk mengalihkan kasus, untuk mengalihkan fokus tanggung jawabnya terhadap saya dan keluarga saya. Jadi saya memohon kasus ini dikompartementalisasi, dipilah, bahwa saya di wilayah Winong, di Polsek Winong, tidak ada kasus apa-apa. Hanya insiden kecil dan kenakalan kecil. Di Tambak Romo juga tidak ada masalah apa-apa, tidak ada kriminal apa-apa, hanya saling menuduh saja dan saling memfitnah, bullying biasa lumrah. Ketidakpahaman mereka terhadap saya dan tidak kenal saya, dan yang kedua tidak paham dengan Indah Widiawati. Yang kedua adalah mungkin adanya rekayasa, pengecohan atau pengalihan kasus, penipuan, penggelapan, dan banyak sekali yang tertipu oleh persepsi atau hasutan ya, atau provokasi Saudara Indah Widiawati untuk para guru ini mengintoleransi kepada saya. Lagi kejadian fokusnya adalah yang di wilayah hukum Polsek Gabus itu saja. Jadi fokusnya adalah di kasus kejahatan ras, penculikan, perampokan, perampasan, dan pemerasan serta intimidasi yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut, yang diduga juga dirancang dengan Indah Widiawati sebagaimana saya sebutkan. Jadi kepolisiannya hanya merekayasa atau membuktikan adanya rekayasa tersebut, adanya persekusi-eksekusi dan kejadian-kejadian lainnya yang ada kaitannya dengan persekusi-eksekusi, itu saja, atau peristiwa naas, penculikan, perampasan, dan aksi gondolari istri seorang lain dengan tanpa tanggung jawab. Apakah itu kepolisian memberikan keterangan kalau Saudara Indah Widiawati dengan kesadarannya melarikan diri sendiri dari rumah, terserah. Kita lihat mensreanya dan kita lihat kejadiannya saja. Jadi sepak terjang kejadiannya, siapa yang terlibat, siapa yang turut serta, itu yang saya meminta kepada kepolisian untuk senantiasa menuntut, ya, membuka kasus ini lebar-lebar, siapa otak dan dalangnya, siapa yang diduga turut serta, siapa yang merancang. Saya meminta pertanggungjawabannya. Saya meminta bantuan kepolisian untuk menginvestigasi ini suatu kejahatan kidnap, suatu kejahatan penculikan, perampasan, itu fokusnya. Tidak beralibi cari sebab. Sebab boleh apapun, karena apa? Karena alibi, karena Saudara Indah Widiawati membuat alasan-alasan mengicoh. Yang intinya membebaskan dirinya, melarikan diri itu membebaskan dirinya. Tidak mau terikat oleh aturan, tidak mau terikat oleh rumah tangga, tidak mau bersama-sama membayar utang, tidak mau berbagi dan lain sebagainya, egois. Itu yang nanti fokus, apakah kasus ini dimasukkan di wilayah Kamtibmas atau kasus ini dimasukkan ke reskrim atau dimasukkan ke mana, itu yang paling tahu adalah kepolisian. Yang jelas saya sampaikan kepada Bapak Kapolresta Pati, saya sampaikan kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo dalam rangka upaya penyelesaian kasus ini, karena masih ada sangkut pautnya dengan surat-surat, benda-benda dan administrasi dengan kami, jadi tidak ada yang boleh dan bisa menghalang-halangi penyelidikan kepolisian. Jadi antara hubungan saya dengan Saudara Indah Widiawati tidak ada lagi hubungan personal, tetapi hubungan hukum. Jadi hubungan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, di mana saya menjadi korban dan Saudara Indah Widiawati menjadi pelaku atau tersangka serangkaian tindakan yang melanggar hukum, ya, PMH, yaitu mencelakakan, mentelantarkan, menipu daya, dan pencurian, penggelapan, dan ingkar janji yang dilakukan kepada saya, padahal saya adalah suami sah. Dia lebih berat kepada demenannya atau gendaannya atau selingkuhannya. Itu yang kami sampaikan, dengan harapan kepolisian bisa memilah
titik berat dari permasalahan ini dan membuat rekonstruksi sesuai dengan perkembangan kejadian ini di lapangan, sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan SOP, dan harapan kami penegakan hukum di Indonesia ini dapat diwujudkan dari mulai proses yang paling bawah. Karena sudah ditawarkan oleh Bapak Kapolri ada mediasi, restoratif of justice, dan lain sebagainya. Berapapun yang diberikan sebagai bentuk tanggung jawab, kami akan terima, dan kami tentunya sangat membutuhkan kerjasama yang baik. Itu yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.